Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahana Dia Ramadana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah uraian atau berdasarkan sebuah uraian yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam sebuah tulisan. Isi dari sebuah kesimpulan mencakup ringkasan dari suatu topik yang ditulis serta dianalisis oleh penulis, seperti yang dikutip di dalam buku Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis 2019 tentang pengertian kesimpulan di dalam penelitian. Dijelaskan bahwa kesimpulan adalah pernyataan singkat. Nah, adapun pernyataan singkat di dalam sebuah kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan juga harus berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Nah, adapun pengertian kesimpulan secara umum adalah suatu pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil dari sebuah pembicaraan. Dengan adanya kesimpulan ini, pembaca akan lebih memahami secara mendalam tentang apa yang ia baca yang akan ia temui pada bagian akhir sebuah tulisan. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amale Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kesimpulan. Yang pertama, sederhana, singkat, dan jelas. Maksud dari sederhana ini hanya terdiri dari kalimat pendek saja, tetapi mudah dipahami oleh pembaca. Singkat ini hanya terdiri dari poin-poin penting, tanpa menambah informasi atau poin-poin yang tidak ada pada teks penelitian tersebut. Jelas, dalam membuat kesimpulan harus jelas kalimatnya. Kalimat-kalimat tersebut tidak menggunakan istilah rumit. Maksud dari istilah rumit ini tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri yang kedua yaitu pesan dapat tersampaikan. Dalam sebuah teks pasti ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan agar dapat menambah pengetahuan orang yang membaca teks tersebut. Begitu juga dengan kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan harus memuat informasi atau pesan yang ditujukan kepada pembaca agar pembaca mengetahui atau memahami permasalahan pada teks penelitian tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berisi intisari dari tulisan. Intisari ini maksudnya yaitu merupakan ringkasan yang isinya sama dengan apa yang telah dijelaskan pada teks tersebut, tetapi menggunakan bahasa sendiri yang telah dikembangkan. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu dimulai dari hal khusus menjadi hal umum. Makna dari hal khusus menjadi hal umum yaitu sebuah hal-hal yang merupakan ciri khas suatu teks dalam beberapa kalimat. Setelah itu di akhir kalimat susun kalimat yang mencakup seluruh ciri khas tersebut dalam satu kalimat yang umum. Ciri-ciri yang kelima yaitu menggunakan kosakata baku. Maksudnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi atau sesuai dengan KBBI. Jadi dalam membuat kesimpulan harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu contohnya tidak menggunakan bahasa gaul, yaitu membuat pembaca sulit untuk memahami teks tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari ciri-ciri kesimpulan. Adapun ciri-ciri kesimpulan yang keenam yaitu dapat berupa hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Hubungan sebab akibat dalam sebuah paragraf dapat menjadi kunci untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari teks bacaan. Ketika tahu mana hubungan sebab akibat yang terjadi di dalamnya, maka seseorang tidak akan kesulitan untuk menemukan titik inti permasalahan yang dibahas.
Nah, adapun ciri-ciri kesimpulan yang ketujuh yaitu dibuat berdasarkan kata kunci pada kalimat penjelas. Nah, kesimpulan harus dibangun berdasarkan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Selain itu, kata kunci dalam kalimat penjelas juga harus disertakan agar dapat mencakup isi keseluruhan bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, penulis dapat menggunakan kalimat sendiri asalkan maknanya tidak berubah. Kemudian, ciri-ciri kesimpulan yang terakhir yaitu dapat bergabung dengan kalimat utama. Kesimpulan dapat ditemukan pada akhir kalimat, namun biasanya ia akan berhubungan dengan kalimat utama pada suatu paragraf. Untuk menentukan inti, maka gabungkan kalimat utama dengan kalimat akhir paragraf untuk membentuk suatu kesimpulan. Sekian dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membahas tentang langkah-langkah membuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam membuat kesimpulan, yang pertama itu membaca kembali teks. Nah, kita harus pahami dengan betul apa yang telah ditulis dengan cara membaca kembali isi teks untuk memudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan. Apabila satu kali membaca belum paham akan isinya, maka penulis harus membacanya kembali sampai benar-benar mengerti. Yang kedua, catat ide pokok dalam teks. Temukan ide pokok pada teks atau tulisan yang telah disusun berupa gagasan atau pokok pikiran yang menjadi fokus tulisan. Hal ini bermanfaat agar peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari tulisannya dan pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Kesimpulan pada intinya memuat kalimat yang dasarnya sama dengan apa yang sudah dikemukakan pada bagian awal. Tetapi, di bagian ini, tulisan disajikan dengan bahasa yang berbeda, bukan hasil salinan dari apa yang sudah dituliskan. Nah, dan yang keempat, menggunakan teknik atau metode pengambilan kesimpulan. Adapun 3 metode yang bisa saya ambil dari langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, metode dedukasi. Nah, metode dedukasi ini merupakan cara membuat kesimpulan dengan memaparkan permasalahan pada bagian awal, lalu membuat ringkasan atas apa yang sudah diuraikan. Nah, yang kedua, metode analogi. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan gagasan, pandangan, atau penyampaian pokok penelitian menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Maksud dari metode analogi ini, memberikan gagasan, pandangan, atau penyampaian pokok bagi si peneliti agar lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Nah, dan yang ketiga itu metode korelasi. Dilihat dari asal katanya, korelasi bermakna hubungan yang berarti menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya agar menjadi lebih padu pada sebuah penelitian. Cukup sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja nomor 5. Tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Dalam menuliskan sebuah kesimpulan, seorang penulis diperbolehkan untuk menuliskan pendapat pribadi atas temuan atau fakta yang diperoleh seorang penulis. Tetapi perlu diingat bahwa pendapat tersebut harus menguatkan data yang ada, sehingga tidak melahirkan konsep baru yang berbeda dari sebelumnya. Dalam beberapa karya tulis yang bersifat ilmiah, bagian akhir ini dapat disusun berdasarkan data-data hasil penelitian atau berdasarkan referensi tertentu. Hindari opini yang menyimpang dari isi dalam pembahasan yang membuat bobot tulisan tersebut menjadi menurun dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembaca. Nomor 6. Ungkap keterbatasan. Dalam suatu penelitian, tidak jarang peneliti menemukan beberapa hal yang membuat penelitian berjalan tidak maksimal sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya. Hal-hal tersebut yang biasa ditemukan dalam penelitian disebut sebagai keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang menyebabkan sebuah penelitian tidak dapat maksimal, seperti penggunaan teori yang kurang memadai, metode penelitian yang kurang cocok, dan lain sebagainya. Peneliti hendaknya menuliskan keterbatasan yang ditemukannya selama penelitian pada bagian kesimpulan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan menyelidiki hal-hal serupa. Tujuannya tentu satu, agar dapat lebih dikembangkan di kemudian hari atau dapat lebih memperluas hasil penelitiannya dibandingkan temuan sebelumnya. Nomor 7. Tempatkan diri sebagai seorang pembaca. Hasil akhir dari karya seorang penulis adalah pembaca.
Karena mereka lah yang akan menikmati apa yang sudah ditulis, bukan diri sendiri. Hasil tulisan tersebut bukan media curhat seperti dalam buku harian. Maka pikirkan apa yang dapat dilakukan pembaca setelah membaca kesimpulan. Posisikan diri sebagai seorang pembaca agar dapat menarik sebuah inti yang dapat memotivasi untuk membaca keseluruhan tulisan tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Husan. Pertama, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu kesimpulan pada penelitian. Kesimpulan pada penelitian. Pada penelitian, jawaban akhir pada kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat, berdasarkan data, dan bukan atas keinginan peneliti. Kesimpulan dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis pada penelitian tersebut diterima atau ditolak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menarik kesimpulan. Yang pertama, merupakan jawaban dari hipotesis. Jawaban dari hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu permasalahan yang hendak diteliti. Dugaan ini diajukan berdasarkan landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan usaha awal untuk memahami suatu fenomena atau mencari solusi atas suatu masalah. Yang kedua, dibuat secara tegas dan jelas. Dibuat secara tegas dan jelas seperti dinyatakan dengan jelas. Hal ini berarti informasi disampaikan dengan tepat dan mudah dipahami. Dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Yang kedua, dibuat secara tegas dan jelas. Dibuat secara tegas dan jelas seperti dinyatakan dengan jelas. Hal ini berarti informasi disampaikan dengan tepat dan mudah dipahami. Dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Hal ini berarti langkah-langkahnya terdefinisi dengan baik dan mudah diikuti. Memiliki bukti atau dasar yang kuat. Hal ini berarti pernyataan atau tindakan tersebut didukung oleh fakta dan logika yang valid. Yang ketiga, dinyatakan secara singkat dan padat. Dinyatakan secara singkat dan padat berarti menyampaikan informasi dengan ringkas dan tepat sasaran. Fokusnya adalah pada inti atau poin utama tanpa bertele-tele, seperti menggunakan kalimat yang efektif, memfokuskan pada poin utama, menghindari pengulangan yang tidak perlu, menggunakan struktur penulisan yang jelas. Yang keempat, berdasarkan data. Didukung oleh fakta dan bukti yang objektif. Hal ini berarti kesimpulan atau pernyataan didasarkan pada informasi yang terukur dan dapat diverifikasi. Memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini berarti kesimpulan atau pernyataan dapat diandalkan dan layak dipercaya. Yang kelima, tidak menggunakan angka statistik. Tidak menggunakan angka statistik berarti tidak menggunakan data numerik untuk menjelaskan atau menganalisis sesuatu. Alasan mengapa tidak menggunakan angka statistik untuk menarik kesimpulan? Yang pertama, ketidakrepresentatifan sampel. Statistik didasarkan pada sampel data, bukan seluruh populasi. Jika sampel tidak dipilih secara hati-hati dan representatif, kesimpulan yang ditarik dari statistik tersebut mungkin tidak akurat dan menyesatkan. Yang kedua, konteks dan makna. Angka statistik hanya menunjukkan nilai numerik, tidak memberikan konteks atau makna di baliknya. Yang keenam, tidak bersifat pesanan. Dalam konteks menarik kesimpulan, tidak bersifat pesanan memiliki makna penting. Kesimpulan bukan perintah atau instruksi. Kesimpulan yang baik haruslah objektif dan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan keinginan atau kehendak peneliti
atau pihak lain. Kesimpulan hanya menggambarkan hasil penelitian secara apa adanya, tanpa memaksa pembaca untuk mengambil tindakan tertentu.